Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novayana dengan NIM 2020604052 dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf 2 tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Komunikasi Bisnis yang diajar oleh Ibu Melis SEI MESI dengan materi yang berjudul Ruang Lingkup Komunikasi Bisnis. Adapun yang akan saya jelaskan di sini, yang pertama pengertian komunikasi bisnis, yang kedua bentuk dasar komunikasi, yang ketiga ada proses komunikasi, yang keempat kesalahpahaman dalam berkomunikasi, yang kelima memperbaiki komunikasi. Simak penjelasannya ya. Baiklah, kita masuk ke dalam materi. Yang pertama, definisi komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik itu komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal. Di sini ada definisi komunikasi bisnis menurut para ahli. Yang pertama menurut William dan Wayne Murlin Betty dalam bukunya yang berjudul Business Communication, Principles and Methods. Komunikasi adalah suatu sistem pertukaran informasi antara individu-individu melalui suatu sistem yang biasa atau lazim, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Adapun menurut Bob, yang dimaksud dengan komunikasi adalah suatu proses pengiriman dan penerimaan pesan. Selanjutnya di sini ada bentuk dasar komunikasi. Bentuk dasar komunikasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada komunikasi verbal, merupakan komunikasi dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain, baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Contohnya di sini membuat dan mengirim, baik itu surat pengantar barang ke suatu perusahaan, surat teguran atau peringatan kepada nasabah, surat penawaran harga barang, surat konfirmasi, dan surat pemesanan barang kepada pihak lain. Yang kedua, ada komunikasi non-verbal, yaitu komunikasi yang menggunakan gerakan tubuh, bahasa tubuh atau body language, dan ekspresi wajah sebagai alat untuk komunikasi dengan orang lain. Contohnya di sini, tersenyum dan berjabat tangan dengan orang lain untuk mewujudkan rasa senang, simpati, dan penghormatan. Materi selanjutnya yaitu proses komunikasi. Proses komunikasi ini ada 6 tahapan. Tahapan yang pertama, pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan. Ide ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik itu dari buku, jurnal, majalah, media cetak, ataupun media elektronik. Tahap yang kedua, pengirim mengubah ide menjadi pesan. Ide dalam pikiran ini kemudian diubah ke dalam bentuk pesan. Misalnya nih, dalam bentuk kata-kata, ekspresi wajah, dan sejenisnya. Tahap ketiga, pengirim mengirim pesan. Pesan ini dapat dikirim melalui berbagai saluran yang ada kepada penerima pesan. Tahap yang keempat, penerima menerima pesan. Komunikasi dapat terjalin jika penerima sudah menerima pesan dari si pengirim. Tahap yang kelima, penerima menafsirkan pesan. Suatu pesan dapat ditafsirkan secara benar jika penerima pesan telah memahami isi dari pesan tersebut. Tahap yang terakhir yaitu tahap keenam, yaitu penerima mengirim feedback. Feedback ini merupakan tanggapan atau umpan balik ke pengirim. Ini merupakan akhir dari suatu mata rantai komunikasi. Baiklah, materi selanjutnya tentang kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Di sini ada 4 poin. Poin yang pertama, masalah dalam mengembangkan pesan. Ini terdiri atas keraguan isi pesan, terasa asing dengan audiens, pertentangan emosional, dan kesulitan mengekspresikan ide atau gagasan. Poin yang kedua, masalah dalam menyampaikan pesan. Masalah faktor fisik dalam penyampaian pesan atau kualitas sound system yang kurang baik. Yang kedua, pesan yang bermakna ganda. Selanjutnya, masalah dalam menafsirkan pesan terdiri atas perbedaan latar belakang, perbedaan penafsiran kata, perbedaan reaksi emosional.
Poin yang keempat, masalah dalam penerima pesan. Ini terdiri atas persaingan antara penglihatan dengan suara, kursi yang tidak nyaman, dan lampu yang kurang terang. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu memperbaiki komunikasi. Pertama, ada persepsi. Komunikator harus dapat memprediksi apakah pesan yang disampaikan benar-benar diterima oleh penerima pesan. Yang kedua, ada ketepatan. Komunikasi yang dilakukan harus mencapai sasaran. Agar tidak terjadi miscommunication, seseorang perlu mengekspresikan sesuai dengan kerangka pikir mereka. Yang ketiga, ada kredibilitas. Komunikator perlu memiliki keyakinan dan optimisme tinggi bahwa audiensnya merupakan orang-orang yang dapat dipercaya. Yang keempat yaitu pengendalian. Reaksi audiens ini tergantung kepada berhasil atau gagalnya komunikator mengendalikan audiensnya saat melakukan komunikasi. Yang kelima, ada keharmonisan, yaitu komunikator yang baik harus menghormati audiensnya dan memberikan kesan yang baik pula. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.